Salam damai sahabat-sahabat Kristus. Saya Suhandi Saya Ratna. Saya Yani. dari lingkungan Santo Fransiskus dari Asisi, Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita merayakan pesta iman Santo Fransiskus dari Asisi, seorang kudus yang begitu dicintai gereja karena hidupnya yang sederhana, penuh kasih dan dekat dengan alam ciptaan. Quote yang bisa kita renungkan dari Santo Fransiskus adalah, mulailah dengan melakukan apa yang perlu, kemudian apa yang mungkin, dan tiba-tiba engkau akan melakukan yang mustahil. Dari hidupnya kita belajar bahwa iman bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata dalam kesederhanaan, kepedulian terhadap sesama, dan kasih pada ciptaan. Bagi kita yang hidup di era modern, Fransiskus meneguhkan kekudusan dapat ditempuh dengan sikap rendah hati, peduli pada lingkungan, dan berani mengasihi tanpa batas. Sebelum merenungkan lebih jauh, mari kita membuka hati dan menundukkan kepala dalam doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Sang Pencipta, kami bersyukur atas teladan Santo Fransiskus dari Asisi yang mengajarkan kami untuk hidup sederhana, mengasihi sesama, dan merawat ciptaan-Mu. Bimbinglah kami agar mampu meneladani kerendahan hatinya, serta menjadi pembawa damai dan kasih Kristus di dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus lahir di Asisi, Italia tahun 1181 atau 1182 dari keluarga pedagang kain yang kaya. Masa mudanya diwarnai kesenangan duniawi dan impian menjadi kesatria terkenal. Namun pengalaman sakit dan penjumpaan dengan orang miskin, khususnya penderita kusta, mengubah hatinya. Ia mulai meninggalkan gaya hidup borjuis dan perlahan menapaki jalan pertobatan. Di depan uskup Asisi, Fransiskus bahkan menanggalkan semua pakaiannya sebagai tanda melepaskan dunia, memilih hidup miskin total demi mengikuti Kristus. Fransiskus mendirikan Ordo Saudara Dina, yang hidup dalam kesederhanaan, doa, dan pelayanan kepada yang kecil dan miskin. Ia juga menekankan persaudaraan dengan seluruh ciptaan, menyebut matahari, bulan, dan alam sebagai saudara dan saudari. Pada tahun 1224, 2 tahun sebelum wafatnya, Santo Fransiskus pergi ke Gunung Laverna di Italia untuk menjalani masa puasa dan doa selama 40 hari menjelang pesta Santo Mikael. Ia ingin semakin menyatukan dirinya dengan Kristus dalam doa dan kontemplasi. Di puncak gunung yang sunyi itu, Fransiskus berdoa dengan sangat khusyuk, memohon agar diperkenankan mengalami kasih dan penderitaan Kristus dengan lebih mendalam. Pada suatu hari saat ia sedang berdoa, tampaklah kepadanya sebuah penglihatan, seorang serafim dengan 6 sayap bercahaya yang membawa sosok Kristus yang tersalib. Fransiskus terpesona dan gentar. Ia merasakan sukacita besar karena melihat kasih Kristus, namun juga duka mendalam karena melihat penderitaan salib. Saat penglihatan itu lenyap, tubuh Fransiskus berubah. Di tangan, kaki, dan lambungnya muncul luka-luka yang serupa dengan luka Yesus di kayu salib. Luka itu mengeluarkan darah, namun juga dipenuhi cahaya rohani. Inilah yang disebut stigmata, tanda penyatuan mistik Fransiskus dengan Kristus yang menderita. Ia menjadi orang pertama dalam sejarah gereja yang tercatat menerima karunia stigmata. Santo Fransiskus dihormati sebagai pelindung ekologi, hewan, dan lingkungan hidup. Ia juga dipandang sebagai pembaharu gereja melalui hidup sederhana dan pewartaan Injil secara radikal. Di tengah krisis lingkungan, ketidakadilan sosial, dan gaya hidup konsumtif, teladan Fransiskus Asisi sangat relevan. Kita diajak mengasihi sesama tanpa memandang status dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Fransiskus dengan sikap sederhana, bersyukur atas hal kecil, ramah pada sesama, dan peduli pada ciptaan. Itulah wujud nyata iman yang hidup. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Ayat ini menegaskan kasih Allah yang universal, tercermin dalam hidup Santo Fransiskus yang melihat semua ciptaan sebagai saudara. Ia mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa batas, karena kasih Allah pun mencakup seluruh ciptaan. Sahabat-sahabat terkasih, melalui teladan Santo Fransiskus Assisi, kita diajak untuk hidup sederhana, penuh kasih dan peduli pada ciptaan. Mari kita menjadi saksi Kristus melalui doa, pelayanan, dan kesaksian hidup. Bagikan vlog ini agar semakin banyak umat terinspirasi oleh semangat Fransiskus untuk membangun dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Semoga melalui teladan Santo Fransiskus dari Assisi, kita dikuatkan untuk hidup rendah hati, mencintai sesama, dan merawat bumi sebagai saudara dan saudari kita. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.